warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nur Azizah T 2018-5055. Saya dari kelompok 1, presentator pertama, ingin menjelaskan materi wawasan ilmu kalam yang terdiri dari pengertian, urgensi, dan sejarah lahirnya. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas atau menceritakan dasar-dasar Tuhan yang berkaitan dengan keimanan. Keimanan itu sendiri adalah kepercayaan atau meyakini sesuatu, terutama disertai dalil-dalil dan bukti-bukti yang sangat meyakinkan. Halnya dengan seseorang tidak akan bisa mempercayai atau meyakini sesuatu tanpa landasan-landasan ilmu pengetahuan yang sangat kuat. Jadi, ilmu kalam itu membahas tentang sebuah keyakinan atau sebuah keimanan dalam agama, terutama agama kita, agama Islam. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Presentator kedua akan dijelaskan oleh Mbak Uswatun Hasanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Uswatun Hasanah, NIM T 2017-10033. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang ilmu kalam di awal sejarah pemikiran Islam. Pada awal-awal sejarah pemikiran Islam, ilmu kalam itu tidak seperti ilmu fikih, di mana kurang mendapat perhatian bahkan tidak disetujui di kalangan muslimin. Sikap umat tersebut tidak lepas dari pengaruh pada pola pembinaan keimanan di masa awal Islam itu sendiri, yaitu pada masa Rasulullah dan sahabatnya. Jadi pada masa Rasulullah SAW, penamaan, pembinaan, dan cara penerimaan keimanan itu cukup melalui hati. Sementara itu, suatu keimanan sudah dipandang cukup dengan mengimani apa yang harus diimani secara global, tanpa membicarakan lebih jauh dan mendalam. Jadi, para sahabat tidak pernah mempertanyakan lebih jauh masalah-masalah keimanan. Jadi, mereka itu telah mengimani melalui pembenaran hati terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah tanpa mempersoalkannya. Jadi pada waktu itu tidak seorang sahabat pun yang mempertanyakan tentang hal keimanan. Jadi semisal bagaimana cara Allah beristiwa di Arsy seperti yang dikemukakan dalam Quran surat At-Toha. Selanjutnya, dengan pada kenyataannya pada masa Rasulullah tidak pernah membicarakan masalah keimanan secara terperinci, melainkan menganjurkan umatnya cukup mengimani keimanannya dengan hati. Jadi itu yang menyebabkan para sahabat dan tabi'in tidak berkenan, bahkan melarang membicarakan masalah keimanan secara kalami. Dalam artian membicarakan secara detail berdasarkan argumen dan analisis rasional. Dengan demikian, tidak adanya kepedulian membicarakan masalah kalam secara teoritis rasional karena dirasa belum diperlukan. Dengan kata lain, kurang menyentuh kebutuhan keberagaman keseharian umat pada waktu itu. Jadi pada waktu itu mengutamakan tindak ketaatan yang bersifat ibadah amaliyah. Nah, namun pada awal sejarah memang ilmu kalam itu kurang mendapat perhatian, bahkan tidak disetujui di kalangan muslimin.
karena umat pada masa awal-awal Islam belum merasakan arti pentingnya dan perlunya mengetahui lebih jauh dan membicarakan masalah yang bersifat teoritis seperti yang dibicarakan dalam ilmu kalam. Namun, apabila pada perkembangan berikutnya, umat Islam segera pindah dari tahap penerimaan akidah melalui hati kepada tahap penerimaan akidah melalui pemikiran dan analisis rasional. Hal itu dirasa sangat wajar karena kecenderungan mempertanyakan dan menganalisis masalah, termasuk masalah keimanan, merupakan suatu hal yang sangat alami pada diri manusia itu sendiri. Baik, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk pemateri terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brigita Fatatiunta. Saya menjelaskan tentang sejarah lahir dan community ilmu kalam. Ketika dunia Islam berada pada era dinasti Abbas, suasana perkembangan pemikiran umat mulai memperlihatkan kecenderungan baru. Pada penghujung abad pertama atau awal abad kedua Hijrah, muncul diskusi sistematik dan jalan pendapat di sekitar persoalan kalam, seperti masalah iman dan kufur, pelaku dosa besar, dan masalah kebacar. Diskusi ini masih diikuti oleh para sahabat di generasi akhir, dan sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, pada masa awal kelahirannya sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Ilmu kalam belum dapat diterima oleh seluruh umat Islam. Mayoritas umat masih mencurigai bahkan memandang ilmu yang baru lahir sebagai bid'ah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ilmu kalam mengalami perkembangan dan kemajuan yang lebih besar dan mulai mendapat sambutan yang lebih besar dan mulai mendapat sambutan lebih baik dari mayoritas umat dengan lahirnya sistem kalam al-Mazhab al-Sunnah wa al-Jamaah yang dipelopori oleh tokoh Ismail Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Mansur al-Maturidi. Yang dipelopori oleh tokoh Ismail Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Mansur al-Maturidi.